Suatu malam di bulan September 2016, masyarakat Malaysia dihebohkan oleh adanya objek angkasa yang diduga sebagai piring terbang atau UFO. Benda tersebut melintas pada ketinggian cukup rendah sehingga tampak jelas terlihat oleh penduduk di atas sebuah pemukiman di Kuala Lumpur. Pemerintah Kerajaan Malaysia menyatakan bahwa hal itu hanya merupakan sebuah rekayasa belaka. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarluaskan video itu tanpa kami tahu maksud dan latar belakangnya. Namun, tidak sedikit orang yang meyakini bahwa objek itu adalah UFO. Penduduk desa setempat bahkan mengklaim menyaksikan benda yang diduga UFO itu selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Sebelum di Malaysia, pada Januari tahun 2011 di Sleman, Yogyakarta, juga ditemukan jejak yang diduga bekas pendaratan piring terbang UFO. Misteri lingkaran yang dikenal sebagai crop circle itu hingga kini belum terpecahkan. Tidak mudah untuk memastikan bahwa lingkaran raksasa di persawahan Sleman, Yogyakarta itu adalah bekas pendaratan piring terbang yang dimiliki oleh makhluk alien. Ada sejumlah teori tentang fenomena ini. Pertama, crop circle yang terjadi di Sleman itu hanyalah buatan manusia. Seorang ilmuwan dari Inggris yang telah meneliti fenomena ini selama 17 tahun lamanya meyakini bahwa 80% crop circle merupakan buatan manusia. Kedua, ada yang mengatakan bahwa crop circle itu terjadi akibat medan magnet. Seorang ahli asal Amerika Serikat, Jeffrey Wilson, telah meneliti lebih dari 130 fenomena seperti yang terjadi di Sleman. Ia memastikan bahwa 90% di sekitar lingkaran aneh tersebut terdapat transformator yang berhubungan dengan kabel tegangan tinggi. Setelah elektrik negatif dari air di sekitar sawah dan elektrik positif dari listrik bersentuhan dapat menghasilkan energi magnet listrik yang membentuk lingkaran aneh. Ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa crop circle itu terjadi akibat angin tornado. Ahli fisika dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, Delon Smith, menuturkan bahwa angin tornado adalah sebab utama yang menyebabkan terjadinya lingkaran aneh itu. Melalui risetnya, dia menemukan bahwa sejumlah besar lingkaran aneh di ladang gandum yang muncul di sisi gunung, di mana tempat fenomena seperti ini terjadi adalah tempat yang mudah membentuk angin tornado. Namun, teori-teori seperti itu masih menimbulkan banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban memuaskan sampai sekarang. Jauh sebelum peristiwa aneh di Yogyakarta dan di Kuala Lumpur, masyarakat dunia juga pernah dihebohkan oleh jatuhnya UFO, tepatnya di kawasan sebuah peternakan di Roswell, New Mexico pada Juni 1947. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa peristiwa yang terjadi di Meksiko ini merupakan peristiwa pertama dari kedatangan makhluk luar angkasa dan mendarat di beberapa tempat di bumi pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun penjelasan resmi pemerintah Amerika Serikat melalui Angkatan Daratnya menyatakan bahwa jejak itu hanya merupakan bekas puing-puing balon surveillance saja, tetapi banyak kalangan yang tidak percaya begitu saja. Orang-orang yang mendukung adanya UFO meyakini bahwa sebuah pesawat dari luar angkasa benar-benar telah mendarat di bumi. Berbagai peristiwa itu menimbulkan sejumlah pertanyaan, benarkah ada makhluk lain di luar angkasa sana? Jika memang ada, tentu mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Jika demikian, apakah mereka termasuk makhluk yang mukallaf yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Fenomena piring terbang atau Unidentified Flying Object, UFO, masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Banyak orang mengatakan bahwa UFO dan alien hanya hayalan belaka dan tidak pernah ada di dunia nyata. Tetapi tidak sedikit pula yang meyakini makhluk itu benar-benar ada. Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mencalonkan diri pada Pilpres Amerika tahun 2016 lalu, berjanji akan membuka misteri UFO dan alien di Amerika Serikat kepada rakyatnya. Jauh sebelum Clinton, Presiden Amerika Jimmy Carter juga termasuk orang yang meyakini adanya makhluk alien dan UFO. Ia bahkan mengatakan pernah menyaksikan alien di wilayah Georgia, Amerika Serikat.
Penguasa dan pendiri Republik Rakyat Cina Mao Zedong juga termasuk yang percaya akan adanya makhluk lain yang memiliki peradaban di luar bumi. Lalu apakah memang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang makhluk luar angkasa? Profesor Mustafa Mahmud, seorang ilmuwan Muslim dari Mesir, menjawab dengan tegas, ada. Ia berpendapat bahwa ayat 16 sampai dengan ayat 21 surah Al-Insyiqaq menyebutkan secara jelas akan hal itu. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 16 hingga 21. Mustafa Mahmud mengatakan bahwa ayat ke-19 Surah Al-Insyiqaq yang berbunyi, "La tarkabunna tabakan an tabak," itu menunjukkan bahwa pada suatu saat manusia pasti akan mengendarai kendaraan yang terbang di angkasa luar. Bukan hanya satu atau beberapa orang astronot seperti yang terjadi dewasa ini, tetapi manusia pada umumnya akan dapat mengendarai kendaraan luar angkasa, seperti halnya mengendarai mobil. Kendaraan luar angkasa semacam piring terbang atau sejenisnya suatu saat akan menjadi alat transportasi publik. Memang dalam buku-buku tafsir klasik, para ulama pada umumnya memaknai kata tabakan an tabak sebagai keadaan demi keadaan atau tahapan demi tahapan hidup di dunia atau tingkat demi tingkat, seperti dapat kita baca dalam Al-Quran dan terjemahannya. Syekh Al-Shankiti menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, "Kamu sekalian, wahai manusia, akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, dari satu tahapan ke tahapan lain dalam kehidupan dunia ini, sampai akhirnya kamu meninggalkan dunia menuju kehidupan akhirat." Begitu juga dengan Mufassir Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Katsir mengatakan, "Latar kabunna tabakan an tabak," berarti bahwa manusia akan melewati keadaan demi keadaan. Pendapat para mufassir klasik tersebut menurut Mustafa Mahmud merupakan takwil, yakni pengalihan makna kata tabak dari makna aslinya. Menurutnya, jika ayat itu dipahami apa adanya tanpa menggunakan takwil, tidak bisa tidak, kita pasti akan mengatakan bahwa manusia pada suatu masa akan mengendarai moda transportasi yang berbentuk seperti piring terbang. Selain mengutip surah Al-Insyiqaq, Profesor Mustafa Mahmud juga mengutip ayat 105 surah Yusuf. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 105. Menurutnya, kata yamuruna alaiha yang berarti yang mereka lalui pada ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pasti akan melewati dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah di luar angkasa atau samawat. Selain ayat-ayat tersebut, ayat 44 surat Al-Isra juga dipahami oleh sementara pakar sebagai ayat yang mengisyaratkan adanya makhluk hidup berakal selain manusia di luar angkasa. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Penggunaan kata man yang berarti siapa pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa makhluk di angkasa luar sana adalah makhluk yang berakal. Siapakah mereka? Apakah itu alien? Tidak mustahil, walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya. Apakah mereka juga mukallaf seperti manusia? Juga belum bisa dipastikan. Namun yang pasti mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kecaman Allah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran merupakan petunjuk sangat kuat betapa pengetahuan itu teramat penting, termasuk pengetahuan tentang makhluk luar angkasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
Beralih ke masalah lain, pemirsa Kasanah. Dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah biasanya terdapat pembahasan tentang sejarah manusia. Buku-buku tersebut pada umumnya menyebutkan kemungkinan adanya jenis makhluk yang disebut manusia purba, ribuan tahun bahkan jutaan tahun silam. Beberapa sumber sejarah menggambarkan bahwa manusia purba tidak memiliki kosakata yang cukup untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi mereka lebih banyak dilakukan dengan isyarat tubuh. Mereka juga berkomunikasi melalui gambar dan simbol seperti yang ditemukan di dinding-dinding bangunan kuno. Bahkan digambarkan mereka menggunakan sarana batu dalam aktivitas kehidupan mereka. Artinya, mereka tampak seperti manusia bodoh tak berbudaya. Jika kondisi manusia purba demikian adanya, apakah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di bumi, kehidupannya seperti manusia purba yang digambarkan dalam sejarah? Melalui Al-Quran kita memperoleh informasi bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi sudah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari keterangan Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam sudah dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Adam alaihissalam dan generasi sesudahnya sudah memiliki pengetahuan tinggi untuk hidup di dunia. Lalu siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan manusia purba itu? Apakah manusia purba juga manusia pertama yang ada di muka bumi ini? Samakah manusia purba dengan Nabi Adam dan anak-anaknya pada masa awal kehadiran mereka di bumi ini? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pakar-pakar tafsir Al-Quran sepakat bahwa khalifah yang dimaksud pada ayat itu tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa dengan demikian Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, kemudian diturunkan ke muka bumi. Sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi, Nabi Adam telah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian, maka Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia-manusia pertama yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga pernyataan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ini tampak tidak sejalan dengan informasi yang kita peroleh selama ini dari buku-buku tentang sejarah manusia. Jika Nabi Adam alaihissalam saja sebagai manusia pertama telah memiliki pengetahuan, tentu manusia yang datang setelahnya pun memiliki pengetahuan. Hal itu tampak semakin jelas dari sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi Idris alaihissalam telah memiliki kemampuan menulis. Setelah Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Idris alaihissalam sebagai nabi. Banyak sumber-sumber keislaman yang menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia yang berpengetahuan dan berperadaban tinggi pada zamannya. Dialah yang dimaksud dengan nabi yang pandai menulis seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ada seorang nabi yang menulis di atas pasir." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Dan maksudnya adalah bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang memiliki kemampuan menulis, meneliti, dan mendalami dalam ilmu perbintangan dan ilmu hitung. Ulama lain menjelaskan bahwa ilmu bintang yang dimaksud itu tidak berkaitan dengan ramalan nasib, tetapi lebih merupakan ilmu untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Tampaknya informasi sejarah tentang manusia yang berkembang selama ini bersumber dari para ilmuwan yang mendukung teori evolusi. Mereka mengatakan bahwa makhluk yang mereka sebut sebagai manusia purba itu adalah sebuah missing link atau mata rantai yang hilang dari ras manusia. Akan tetapi para ilmuwan modern, terutama mereka yang berasal dari kalangan Islam, sama melihat latar belakang orang-orang yang mendukung teori evolusi ini, kita dapat mengerti mengapa mereka bersikap demikian. Mereka umumnya berlatar belakang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai pijakan yang kuat mengenai siapa sebenarnya manusia pertama yang menempati planet bumi ini. Dengan begitu, mereka akhirnya berasumsi bahwa manusia yang sekarang adalah berasal dari manusia purba, sebuah sosok yang mereka ciptakan sendiri. Dengan kata lain, ilmu yang mereka yakini benar itu tidak lain hanyalah dugaan belaka. Tidak ada dasarnya yang kuat dan dapat diterima dan diyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini di dalam kitab sucinya Al-Quran. Allah berfirman, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Al-Quran Surah An-Najm ayat. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Melalui dua ayat ini, Allah hendak memberitahu kepada kita bahwa ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah ilmu yang memiliki dasar pijakan yang kuat yang bersumber pada kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada para nabi dan rasulnya. Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78. Mengenai makhluk purbakala seperti manusia purba ini, termasuk juga hewan yang kita kenal dengan nama dinosaurus, menunjukkan bahwa teori tentang manusia purba itu tidak benar adanya. Dengan kata lain, manusia purba yang kita kenal selama ini sebenarnya tidak pernah ada wujudnya sama sekali. Sayangnya, teori tentang manusia purba yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang percaya kepada teori evolusi Darwin ini agaknya masih kita temukan di sejumlah buku pelajaran di sekolah. Ilmuwan-ilmuwan barat yang sebagian besar menganut teori evolusi Darwin memasukkan Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Padahal sejumlah temuan tengkorak yang ditemukan belakangan ini dan diperkirakan berusia jutaan tahun tidak ada yang mendukung teori itu. Ada jurang lebar yang tidak mungkin menghubungkan antara kera dan manusia. Akhirnya, karena perbedaan yang mencolok antara manusia dan kera ini, mereka kemudian mengeluarkan teori baru yang mereka sebut dengan mata rantai yang hilang. Dipandang tidak lain dari variasi ras manusia modern yang mereka besar-besarkan. Faktanya, kata mereka, tidak ditemukan satu fosil pun yang mendukung teori evolusi mereka. Di sisi lain, banyak orang berkeyakinan bahwa manusia purba tidak mengubur jenazah anggota keluarganya yang meninggal dunia, tetapi membiarkannya begitu saja di tempat meninggalnya atau melemparnya jauh-jauh. Sementara Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa ketika dua anak Adam berkelahi yang mengakibatkan terbunuhnya salah seorang di antara mereka, Allah mengajarkannya cara mengubur jenazah saudaranya itu melalui burung gagak. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya. Aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah 11. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan apa yang dituliskan oleh Allah kepadaku, yakni petunjuk dan ilmu, adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Dari tanah itu ada yang gembur yang dapat menerima air, lalu tumbuhlah padang rumput yang banyak. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan tidak mengandai agama Allah, dan apa yang dituliskan kepadaku bermanfaat baginya, ia pandai dan mengajar. Dan perumpamaan orang yang tidak menolak kepadanya, dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang mana saya diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kesana, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.